Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak semua. Malam ini kita belajar tentang IPA ya, karena kebetulan khususnya anak-anak yang di Kabupaten Sleman besok pagi adalah PPASPD IPA, dan Pak Yuli hadirkan malam ini ibu guru kita yang tentunya nantinya akan menjelaskan tentang mata pelajaran IPA ya kepada kita semuanya. Semangat ya anak-anak ya. Tadi siang sudah mengerjakan soalnya. Bagi yang belum nanti bisa mengerjakan lagi soal yang sudah dikirimkan atau sudah di-share oleh Bu Rohmah. Jadi kita panggilkan. Assalamualaikum Bu Rohmah. Waalaikumsalam Pak Yuli. Selamat malam anak-anak semuanya. Oke, terima kasih Bu Rohmah berkenan untuk menjelaskan malam hari ini ya. Oke, untuk tidak banyak menyita waktu, kami persilahkan Bu Rohmah untuk menyapa anak-anak dan mungkin juga share screen sesuai dengan apa yang Ibu siapkan. Terima kasih sekali. Monggo Bu. Selamat malam anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuli pada kesempatan hari ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak untuk menemani mereka belajar, utamanya menyiapkan ujian SPD IPA besok pagi, sehingga semuanya siap, bisa mengerjakan soal dengan baik, dan hasilnya nanti insya Allah akan baik juga. Demikian Pak Yuli. Ya, dipersilakan langsung dimulai Bu. Ya. Ya, anak-anak baiklah. Karena tadi siang Bu Roma sudah share soal, harapannya tadi sudah mengerjakan ya, sehingga Bu Roma pada malam hari ini tinggal menjelaskan pada kalian tentang 15 soal IPA yang tadi siang kalian kerjakan. Baiklah, kita mulai saja. Oke, hari ini kita akan membahas 15 soal IPA yang sudah kalian kerjakan. Boleh, kalau tadi ada yang sempat menulis jawaban, silahkan kalian cocokkan dengan pembahasan pada malam hari ini. Apakah jawaban kalian sudah cukup baik, benar, atau masih ada yang harus diluruskan konsepnya? Oke, selanjutnya Bu Roma akan langsung di soal nomor 1. Soal nomor 1, perhatikan tabel berikut ini. Ada tabel besaran fisika, satuan, dan alat ukur. Kemudian di dalamnya ada 4 kolom yang belum diisi, yaitu kolom M, N, O, dan P. Untuk melengkapi data dalam tabel tersebut dengan satuan dalam sistem internasional atau SI, maka M, N, O, dan P secara berurutan adalah, kita lihat ya, nomor 1, untuk besaran fisika panjang, satuannya meter, maka alat ukurnya apa? Nah, kalian tahu untuk mengukur panjang itu kita biasa menggunakan penggaris, kemudian meteran, kemudian mungkin ada roll meter, dan seterusnya. Kalau dilihat langsung ke jawabannya, di sini yang merujuk pada O itu ketiga ya. Ada dinamometer, kemudian roll meter, dan stopwatch. Nah, dari sini saja sebenarnya sudah bisa menebak. Karena ini untuk mengukur panjang, pastinya kalian akan memilih untuk yang roll meter. Namun demikian tetap kita lihat untuk yang nomor 2, besaran fisika massa. Massa satuannya adalah, nah massa itu kilogram ya, sudah kalian ketahui. Kemudian alat ukurnya neraca lengan. Kemudian yang ketiga, ada satuannya skon, diukurnya dengan stopwatch. Kira-kira apa ini? Oh, gampang sekali. Kalau skon itu pastinya akan mengukur waktu. Kemudian yang keempat, P, meter kubik. Kemudian bisa diukur, salah satu alat ukurnya adalah dengan gelas ukur. Kalian tahu meter kubik adalah besaran dari volume. Ya, jadi untuk nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah yang C. O itu adalah roll meter,
kemudian N itu kilogram, M itu adalah waktu, dan P ini adalah volume. Nah, untuk mengingatkan pada kalian, besaran pokok, satuan, dan alat ukurnya, ini Bu Rohmah berikan tabel 7 besaran pokok. Kalau kalian biasanya Bapak Ibu guru di sekolah menyingkat besaran pokok itu dengan jiwa SMP. C itu untuk jumlah zat, I intensitas cahaya, W itu waktu, A itu untuk arus atau kuat arus, S itu adalah suhu, M itu massa, dan P itu panjang. Ya, jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Next, selanjutnya nomor 2. Nah, ini ada, perhatikan benda-benda pada gambar berikut. Ada balok kayu, ada minyak goreng, dan ada awan. Balok kayu dalam hal ini dia mewakili benda yang padat, kemudian minyak goreng mewakili benda cair, dan awan itu adalah benda gas. Sifat ketiga benda pada gambar di atas yang benar adalah, nah seperti yang biasa sudah kalian pelajari dulu di kelas 7, kita sudah tahu sifat dari zat padat, zat cair, dan gas. Benda 1, zat padat. Zat padat volumenya selalu tetap. Nah, dalam pilihan di tabel ini semuanya memberikan pilihan tetap. Sekarang bentuknya. Pada zat padat bentuknya tidak mudah berubah atau bentuknya tetap. Dia terjadi perubahan kalau sengaja diubah atau diberi semacam gaya. Jadi dalam hal ini benda padat bentuknya akan tetap. Kemudian minyak goreng. Bagaimana dengan minyak goreng? Minyak goreng bentuknya volumenya akan tetap, tapi bentuknya dia akan mengikuti wadahnya. Ketika dia dituang dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Nanti kalau dia dituang ke dalam botol, bentuknya seperti botol, itu yang disebut dengan bentuknya berubah. Sedangkan pada benda gas, baik volume maupun bentuknya akan mudah sekali berubah. Jadi dalam hal ini jawaban yang benar adalah jawaban C. Kemudian ini tadi yang sudah Bu Roma sampaikan, sifat-sifat zat dan perbandingan antara ketiganya, ada padat, cair, gas. Kita lihat kalau bentuknya padat itu tetap, cair itu mengikuti wadahnya, gas itu mengikuti bentuk wadahnya, atau jika dia tidak ada di wadah ya bentuknya tidak akan bisa dilihat. Kemudian volume, benda padat itu tetap, benda cair itu tetap, sedangkan gas itu volumenya tergantung pada tempatnya. Kemudian kemampatan, mudah tidaknya dimampatkan, pada padat itu tidak dapat dimampatkan, sedangkan pada cair sulit, dan yang gas itu mudah untuk dimampatkan. Kemudian massa jenis, benda padat umumnya itu berarti tidak semuanya ya, umumnya memiliki massa jenis besar. Kemudian cair itu sedang, dan gas itu massa jenisnya biasanya kecil. Kemudian kemudahan mengalir, padat tentu saja tidak mengalir, sedangkan cair dapat mengalir dan gas juga dapat mengalir. Jarak antar partikel pada padat itu sangat rapat, sehingga gaya tarik menarik antar partikelnya itu sangat kuat, sehingga dia tidak dapat bergerak bebas. Jadi gerakan partikelnya menjadi tidak dapat bergerak bebas. Jadi antara jarak partikel dan gerakan partikel ini sangat berkaitan. Kemudian cair juga demikian. Jarak antar partikelnya lebih renggang, dan akibatnya maka dia dapat bergerak namun terbatas. Kemudian pada gas, karena jarak antar partikelnya sangat renggang, maka dia dapat bergerak sangat bebas partikel-partikelnya. Ya. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 50 derajat Celcius, maka termometer Reaumur menunjukkan berapa derajat? Nah, kalian masih ingat bagaimana cara mengkonversikan suhu dari Celcius menjadi Reaumur? Bu Roma ingatkan lagi bahwa rumus untuk mengkonversi dari Celcius ke Reaumur adalah R sama dengan 4/5 C. C di sini adalah suhu dalam Celcius. Kemudian dalam soal kita ketahui
suhu adalah 50 derajat Celcius. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusnya. R sama dengan 4/5, kemudian dikalikan dengan suhu dalam Celcius yaitu 50. Nah, hasilnya adalah 40 derajat Reaumur. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Mudah kan? Oke, next. Nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Seekor ikan nila berenang di dalam kolam dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. 2. Balon yang berisi udara cukup banyak. Tiba-tiba kita lepaskan dengan cara membuka penutup udaranya, maka udara bergerak ke depan. 3. Tangan Pak Karta menghantam tembok saat ia marah. Dari pernyataan di atas yang merupakan contoh penerapan hukum 3 Newton adalah, kita lihat dulu hukum 3 Newton itu seperti apa. Ya, jadi hukum 3 Newton itu sering disebut dengan hukum aksi reaksi. Artinya, jika suatu benda dikenai sebuah aksi atau sebuah gaya, maka dia akan memberikan gaya reaksi yang arahnya berlawanan atau berkebalikan. Hingga rumusnya F aksi sama dengan F reaksi dalam tanda negatif, artinya arahnya berlawanan. Seperti apa? Nah, ini. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Itu bunyi hukumnya. Contohnya seperti ini. Pada gambar orang sedang menarik busur panah. Jadi ketika anak panah itu ditarik ke belakang, kemudian dilepaskan akan melesat ke depan. Nah, kalau kemudian dihubungkan pada soal tadi bagaimana? Seekor ikan nila berenang di dalam kolam dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. Kalau kita amati, kalau seringkali kalian mengamati ikan yang sedang berenang, gerakan sirip itu dari arah depan ditarik ke belakang. Atau ketika kalian berenang, tangan kalian akan bergerak dari depan ke belakang. Akibatnya tubuh kalian atau tubuh ikan itu akan maju ke depan. Artinya begini, kita memberikan aksi pada air, didorong ke belakang, maka air itu akan memberikan reaksi dengan mendorong tubuh ke depan. Jadi nomor 1 itu sesuai dengan hukum Newton. Kita lihat yang nomor 2. Balon yang berisi udara lalu dilepaskan dengan membuka penutupnya. Nah, ketika udaranya keluar dari balon, itu balonnya atau udaranya akan bergerak ke depan, didorong oleh udaranya. Ini seperti prinsip roket. Roket yang akan terbang itu dia mengeluarkan dari hasil pembakaran gas hasil pembakaran yang sangat besar gayanya, memberikan gaya aksi ke bumi. Nah, kemudian roket itu akan terdorong ke atas. Itu namanya aksi reaksi. Sama dengan nomor 3, tangan Pak Karta menghantam tembok saat ia marah. Ketika menghantam atau meninju begitu ya, itu ada gaya reaksi dari temboknya. Tangannya memberi gaya aksi ke tembok, temboknya memberi reaksi. Jadi mental, tangannya akan mental. Gitu ya, jika aksinya atau gaya yang diberikan cukup besar. Nah, ini adalah pembuatan magnet dengan secara elektromagnetik. Artinya ada batang besi di sini yang dialiri listrik, nanti akan menjadi magnet. Nah, jika ada 2 metode pembuatan magnet seperti ini dengan elektromagnetik, ada gambar kiri dan kanan. Kemudian di sini ada A, B, C, D. Pertanyaannya, ujung B dan C menjadi kutub magnet apa? Atau kutub magnet titik-titik? Nah, diingat lagi dengan konsep ibu jari tangan kanan ya. Jika besi itu dialiri listrik dengan arah arus seperti ini, kalau yang digambar di soal itu sumber arus yang panjang ini menyatakan muatannya positif. Kamu harus ingat bahwa
listrik itu mengalir dari muatan positif ke negatif, sehingga arah alirannya ke kiri. Yang gambar kiri ini arah alirannya ke kiri, ke sini ya. Atau di gambar ilustrasi ini seperti ini. Nah, ini kalau diterapkan dengan prinsip tangan atau ibu jari tangan kanan, maka nantinya ini jika menjadi magnet yang searah dengan ibu jari itu akan menjadi kutub utara. Hingga kebalikannya, yang sebelah ujung satunya akan menjadi kutub selatan. Kemudian gambar yang sebelah kanan itu bisa diilustrasikan dengan gambar di bawah ini. Karena dia muatan positifnya yang di sini atau kutub positifnya di sini, maka listriknya mengalirnya ke arah kanan. Sehingga kebalikan dari gambar sebelah kiri. Maka nanti jika menjadi magnet yang ujung paling kanan ini menjadi menjadi kutub utara, sedangkan ujung yang satunya akan menjadi kutub selatan. Sehingga kalau ditanya yang B dan C menjadi kutub apa? Jawabannya adalah selatan seperti ini dan selatan. Maka jawabannya adalah B. Jelas ya? Oke, selanjutnya nomor 9. Nah, ini ada kimia. Perhatikan data berikut. 1. Terasa licin di kulit. 2. Derajat keasaman lebih besar dari 7. 3. Larutannya dapat menghantarkan arus listrik. 4. Bersifat merusak kulit atau kaustik. 5. Bersifat korosif. Dari data di atas yang merupakan sifat basa adalah pertama kali Bu Roma ingatkan, basa itu memiliki pH antara 7 lebih dari 7 sampai 14. Kamu ingat pH itu mulai rentangannya dari angka 1 sampai 14. Jadi dari 1 sampai 6 atau 6, sekian mendekati 7 itu termasuk dalam asam. Sedangkan 7 lebih sampai 14 itu adalah basa. Jadi nomor 2, pernyataannya nomor 2, derajat keasaman lebih dari 7 ini benar. Ini punya sifatnya basa. Kemudian terasa licin di kulit, ya ini adalah sifat basa juga. Ya, kalian bisa menemukan senyawa-senyawa yang bersifat basa itu pada sabun-sabun, entah itu sabun untuk mandi, sabun untuk membersihkan lantai, atau sabun untuk mencuci, itu biasanya cenderung ke basa. Ya, mereka kalau disentuh atau terkena tangan akan terasa kulit. Kemudian yang ketiga, larutannya dapat menghantarkan arus listrik, baik asam maupun basa itu bisa. Jadi nomor 3 juga benar. Kemudian yang nomor 4, bersifat merusak kulit. Ini kalau pada basa yang kuat, pH-nya sampai 9 lebih itu akan merusak kulitnya menjadi teriritasi. Dan kalau yang bersifat korosif, nah ini adalah sifatnya asam. Yang bersifat korosif atau membuat kalau terkena logam itu logamnya bisa berkarat lalu keropos. Kalau kena bajunya bisa langsung rusak, bisa hancur. Kalau kena kulit bisa akan langsung terlepas, mengelupas kalau asamnya sangat kuat. Ya. Jadi ini untuk yang asam, nomor 5 untuk yang asam. Sehingga jawaban yang benar adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk sifat basa. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, ini tabel untuk membandingkan sifat asam dan basa. Yang basa tadi sudah Bu Roma sampaikan. Oh, satu lagi, untuk basa itu kalau diuji pakai kertas lakmus, itu memberi warna biru. Entah lakmusnya merah atau biru, hasil akhirnya pasti menjadi biru gitu kalau basa. Sedangkan kalau asam itu akan memberi warna merah. Entah itu lakmusnya berwarna merah atau biru, kalau dimasukkan ke dalam larutan asam, hasil akhirnya akan berwarna merah.
daripada asam. Ini yang biasa digunakan untuk praktikum di sekolah. Kemudian soal nomor 10, masuk ke biologi. Pada suatu ekosistem sungai ditemukan banyak ikan yang mati. Setelah dilakukan uji laboratorium, ternyata kadar O2 terlarut DO itu dari bahasa Inggris, oxygen demand, sangat rendah, tetapi kandungan bakterinya tinggi. Kejadian di atas dapat dicegah dengan cara titik-titik. Nah ini, sebelumnya Bu Roma sampaikan, kenapa kok di dalam air bisa kadar airnya sangat rendah? Ini biasanya menandakan bahwa di dalam air itu tidak ada atau minim sekali produsen atau tumbuhan atau ganggang yang ada di air atau fitoplankton itu sangat rendah, sehingga mereka yang biasanya menghasilkan oksigen dari hasil mereka berfotosintesis itu menjadi sangat berkurang. Nah, kemana mereka berkurang? Karena mereka mati atau tercemar. Jadi fitoplankton itu tidak bisa hidup pada air yang tercemar. Ganggang tumbuhan air itu juga tidak bisa hidup di dalam air yang tercemar. Nah, akibatnya kalau produsen itu hilang, maka kadar oksigen dalam air menjadi rendah. Di samping itu, oksigen yang terlarut kemungkinan terlalu banyak digunakan oleh bakteri untuk metabolisme atau untuk menguraikan sampah yang ada di air yang tercemar. Karena di dalam soal ini dikatakan bakterinya tinggi, berarti di situ di dalam air itu banyak senyawa-senyawa organik. Senyawa organik itu senyawa atau zat-zat yang berasal dari makhluk hidup itu ada di dalam air, sehingga bakterinya akan berkembang di situ, membusukkan. Karena O2-nya atau oksigennya banyak digunakan oleh bakteri, maka lama-lama O2 dalam airnya habis atau sangat rendah. Nah, hasil akhirnya ikan itu akan kesulitan bernafas sehingga dia mati. Nah, pada intinya DO atau kandungan oksigen terlarut dalam air yang rendah itu diakibatkan oleh pencemaran. Nah, ini Bu Roma tambahkan. Kondisi DO air yang rendah adalah akibat dari banyaknya bahan organik, baik dari limbah domestik atau pemukiman maupun limbah industri yang berasal dari buangan industri di sekitar perairan. Nah, ini akibatnya. Jadi, ikan-ikan mati tadi yang pertama di soal disebutkan itu rentetannya panjang dari akibat pencemaran. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mencegahnya? Nah, kita lihat. A. Mengurangi penggunaan insektisida. Insektisida digunakan untuk serangga. Jadi ini tidak berkaitan dengan pencemaran di air. Jika tidak ada keterangan dia berlebihan. Kemudian B. Limbah industri diolah sebelum dibuang ke sungai. Kalau sudah diolah berarti dia sudah tidak berbahaya. Artinya sudah tidak mencemari lagi, karena hasil pengolahan limbah, baik itu limbah kimia maupun yang organik non pencemaran, itu kalau sudah diolah biasanya akan netral lagi sifatnya, tidak menjadi bahan pencemar lagi. Kemudian C, menggunakan pupuk kimia sesuai aturan. Nah, kalau sudah sesuai aturan berarti tidak akan menjadi bahan pencemar, sehingga ini bukan jawabannya. Kemudian yang D, tidak membuang limbah organik ke sungai. Nah, ini dia. Jawaban yang benar adalah yang D. Karena seperti tadi disampaikan, kalau banyak bahan organik masuk dalam air, menyebabkan bakterinya banyak yang membusukkan di situ, bakterinya menggunakan oksigen dalam air, akibatnya ikannya yang tidak kebagian oksigen ikut mati. Emang ya? Oke, next nomor 11. Perhatikan tabel di bawah ini.
Ada dua kolom. Yang satu untuk pembuluh vena, satu arteri. Dari tabel di atas, pernyataan yang benar adalah, perlu diingat lagi seperti apa arteri dan vena. Nah, ini seperti ini. Arteri itu dindingnya tebal, ya. Kemudian kalau vena tipis, ini bisa dilihat di gambar. Kemudian arteri biasanya letaknya jauh di dalam tubuh. Kalau vena dekat kulit, sehingga kalian bisa mengamati pembuluh vena itu kadang terlihat di bawah kulit. Kalau yang kulitnya tidak terlalu banyak lemaknya, bisa diamati. Ada pembuluh darah, biasanya warnanya biru kehijauan, gelap, ya. Kemudian pada arteri itu denyutnya terasa, hingga kalian bisa kalau ingin mengetahui denyut nadi itu bisa memegang di pergelangan tangan dengan memakai 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis digunakan untuk memegang pergelangan tangan sisi dalam. Itu kalian akan merasakan denyutnya, sehingga arteri itu denyutnya bisa diamati, bahkan bisa dihitung. Ya, untuk yang arteri. Sehingga yang tabel nomor 3 ini menjadi salah karena denyutnya untuk arteri tidak terasa, ini kebalik. Ya, kemudian nomor 3 ini berkaitan dengan adanya katup di pembuluh. Jadi kalau pembuluh vena ini ada katupnya di sini. Itu katupnya itu banyak, di sepanjang saluran itu banyak katupnya, banyak pintu-pintunya. Sedangkan pada arteri hanya ada di dekat jantung, ada satu di dekat jantung. Sehingga akibatnya kalau pembuluh arteri ini sampai luka, terbuka, tersayat dan seterusnya, itu darahnya akan memancar karena nggak ada penghalangnya. Memancar sehingga kadang-kadang orang yang terluka atau arterinya putus itu bisa meninggal dikarenakan kehabisan darah. Beda dengan vena karena dia banyak katup atau pintu-pintu di sepanjang saluran. Kalau terluka itu tidak langsung memancar, tapi hanya menetes saja. Atau kalaupun dia mengalir, alirannya tidak deras dan mudah untuk mengampet, untuk berhenti. Nah, sehingga tabel yang nomor 2 ini yang menyatakan bahwa vena apabila terluka darah memancar ini salah. Ini punyanya arteri, jadi kebalik. Oke. Lalu kemana arah alirannya? Kalau arteri itu berisi darah bersih, artinya darah yang bersih itu kayak oksigen dan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Artinya dia dipompa dari jantung. Kalau dipompa dari jantung berarti dia meninggalkan jantung. Sedangkan vena karena dia berisi darah kotor atau darah kayak CO2, dia akan dibawa ke jantung untuk dibersihkan di paru-paru, lalu setelah bersih dia akan kembali ke jantung. Nah, maka yang nomor 1 ini benar. Jadi untuk tabel ini yang benar adalah nomor 1 dan nomor 4. Jawabannya Oke, selanjutnya nomor 12. Berikut ini beberapa data tentang ciri otot. 1. Memiliki garis gelap terang. 2. Selnya berbentuk gelendong. 3. Letaknya melekat pada rangka. 4. Memiliki banyak inti yang terletak di kaki. 5. Kerjanya tidak disadari dan tidak cepat lelah. Berdasar data tersebut di atas, ciri-ciri yang dimiliki oleh otot pada kaki adalah, kita lihat dulu. Nah, ini meskipun ini gambar lengan, tapi bisa disamakan dengan posisi atau otot yang ada di kaki. Jadi seperti ini. Ini ada tulang, lengan atas, lalu di sini ada ototnya. Di kaki pun demikian, posisi otot di paha itu seperti ini, melekat pada tulang. Itu ya. Jadi ada nggak tadi melekat pada tulang? Ini nomor 3, melekat pada rangka. Berarti yang ada nomor 3-nya bisa dianggap benar. Ini untuk pilihan A atau pilihan C atau pilihan D. Kita lihat yang lain lagi. Ini otot yang di kaki itu seperti ini. Memiliki garis gelap terang.
Oh iya benar, ini ada garis-garis gelap terang, bisa diamati ya. Ada yang merah gelap, merah terang, merah gelap, merah terang. Berarti pernyataan nomor 1 benar. 2, selnya berbentuk gelendong. Kemudian memiliki banyak inti yang terletak di tepi. Nah ini banyak inti di tepi nih. Ini satu gelendong, ini satu sel ya. Jadi dia ada intinya di sini bisa dilihat 1, 2 intinya yang hitam-hitam ini. Dia lebih dari 1. Kemudian berarti nomor 4 benar. Nomor 5 kerjanya tidak sadar. Salah. Kalau kaki bergerak itu kan kita sadar. Sehingga pernyataan nomor 5 salah. Jawaban D dan B otomatis sudah salah. Nah, maka yang benar jawabannya adalah ya C, nomor 1, 3, dan 4. Ini bentuknya tabung, berbentuk seperti apa ya? Selnya itu seperti kalian punya spidol, nah seperti itu bentuknya. Silinder. Oke, selanjutnya nomor 13. Berikut ini beberapa ciri pembuluh darah. Dari ciri-ciri tersebut di atas yang merupakan ciri pembuluh darah vena. Oh, tadi sudah sebenarnya ya. Dindingnya tebal, ini punyanya arteri, memiliki katup di sepanjang pembuluh, ini punyanya vena. 3, membawa darah keluar dari jantung, ini punya arteri. 4, letaknya lebih di permukaan kulit, ini vena. Bila terluka darahnya mengalir deras, ini punya arteri. 6, mencurahkan darah ke serambi kanan atau serambi kiri ya. Jadi jawaban yang benar, ini ada tabel tadi sudah kita jelaskan, langsung jawabannya adalah D, 2, kemudian 4, kemudian 6. Next, nomor 14. Nah, perhatikan gambar tahapan percobaan SAK berikut. Ini gambarnya sudah sangat familiar pada kalian. Pernyataan yang benar berdasarkan percobaan tersebut adalah, nah ini Broma sampaikan lagi, untuk melakukan uji coba atau percobaan SAK itu dengan cara menutup daun dengan menggunakan karbon atau menggunakan aluminium foil juga boleh. Jadi ini sebagian daun itu ditutup. Nah, nutupnya berapa lama? Kira-kira waktu-waktu fotosintesis. Jadi kalau misalnya jam 7 pagi ditutup itu sampai jam 11 katakanlah. Nah, nanti 11 digunakan untuk praktikum. Daunnya dipetik, lalu aluminium foilnya atau kertas karbonnya dihilangkan, terus direbus pakai air panas. Tujuannya apa direbus? Supaya sel-selnya mati. Sel-sel dalam daun itu mati sehingga tidak berfotosintesis lagi. Ini menghentikan fotosintesis caranya dengan direbus dalam air panas. Nah, kemudian setelah direbus, dimasukkan dalam alkohol panas atau direbus dalam alkohol panas. Tapi cara merebus dengan alkohol panas itu tidak langsung memanaskan alkohol ya. Alkoholnya gelas yang berisi alkohol panas dimasukkan dalam air panas supaya tidak terjadi kebakaran karena alkohol sangat mudah terbakar. Nah, apa tujuannya dimasak atau direbus dengan alkohol panas? Ini fungsinya adalah meluruhkan klorofil sehingga daun yang dimasak atau direbus dengan alkohol panas ini menghasilkan warna pucat. Klorofilnya semuanya larut dalam alkohol. Warna pucat itu putih. Jadi putih, yang semula berwarna hijau daunnya menjadi putih. Nah, kalau sudah, lalu daunnya ditetesi dengan Lugol. Kalau pada uji makanan, kalian masih ingat, Lugol itu digunakan untuk menguji apa? Oh, Lugol itu digunakan untuk menguji kandungan karbohidrat atau amino dalam suatu makanan. Apakah di daun ini juga diuji apakah dia mengandung amilum sebagai hasil fotosintesis, maka dia gunakan Lugol. Bagaimana hasilnya? Nah, pada bagian daun yang tadi ditutup dengan
karbon atau dengan aluminium foil, ternyata warnanya tidak berubah, dideteksi lubang putih. Sedangkan yang daun tidak ditutup dengan karbon atau tidak ditutup aluminium foil, ternyata warnanya berubah menjadi biru tua. Artinya apa? Pada daun yang tidak ditutup karbon itu dia berfotosintesis sehingga menghasilkan amilum, atau disimpan hasil fotosintesisnya yang glukosa itu disimpan menjadi amilum di sini. Ini untuk membuktikan bahwa ternyata memang hasil fotosintesis itu ada, amilum itu ada. Sedangkan bagian yang tidak berfotosintesis, yang tadi ditutup dengan kertas karbon, itu tidak berubah warna. Artinya bagian tersebut tidak ada amilumnya. Kenapa nggak ada amilumnya? Nah, tadi ditutup, tidak berfotosintesis, maka tidak menghasilkan amilum. Nah, seperti itu kira-kira tahapan uji coba SAP. Maka jawaban yang benar adalah yang A, yaitu tahap 1 daun ditutup agar tidak terjadi fotosintesis. Yang lainnya, nomor 2 tadi sudah saya jelaskan, nomor 3 saya jelaskan, nomor 4 saya jelaskan. Tunggu nomor 4 ini bagaimana? Tahap 4 membuktikan adanya glukosa hasil fotosintesis. Hampir-hampir benar ya jawabannya. Hanya saja kalau itu pakai lubel itu bukan glukosa. Mestinya di sini adalah amilum. Lebih tepat seperti itu. Oke, soal terakhir nomor 15. Nah, ini bioteknologi yang sederhana. Perhatikan tabel berikut ini. Nomor 1 ada tape, bahannya dari singkong. Itu cara membuatnya memanfaatkan Saccharomyces atau mikroorganismenya Saccharomyces sp, ini jamur ya. Atau biasa kalian sebut sebagai ragi Saccharomyces. Kemudian tempe itu bahannya dari kedelai. Dia menggunakan jasa jamur Rhizopus namanya. Jadi jamur yang ada di tempe itu namanya Rhizopus. Kemudian ada kecap. Ini bahan bakunya bukan kecap, ini salah ketik. Mestinya bahan bakunya adalah kedelai hitam. Nah, untuk membuat kecap, kita memanfaatkan bakteri jamur Aspergillus oryzae. Kemudian ada lagi makanan nata de coco, asalnya dari air kelapa yang diberi bakteri namanya Acetobacter silino. Nah, dari tabel ini pertanyaannya adalah, berdasar tabel di atas, manfaat bioteknologi adalah titik-titik. Sekilas kita bisa tahu, yang tadinya singkong menjadi tape, sifatnya menjadi berbeda sama sekali. Meskipun bentuk bisa tetap sama, tapi sifatnya sudah beda. Tadinya singkong padat, keras, tape itu menjadi lembek. Tadinya singkong rasanya gurih, tape menjadi manis, agak mungkin kalau sudah sampai keluar alkoholnya itu agak pahit. Kedelai yang rasanya seperti itu berubah menjadi tempe. Lalu kedelai hitam berubah menjadi kecap, rasanya udah berbeda. Air kelapa yang tadinya rasanya segar seperti itu di nata de coco udah beda lagi. Ini titik berat dari tabel di soal ini. Sehingga dari dasar ini, maka manfaat teknologi di situ adalah memanfaatkan mikroorganisme untuk membentuk makanan baru. Ya, oke. Kelihatannya yang A benar, yang B benar, yang C benar. Ya, tapi kalian perhatikan baik-baik. Titik berat dari tabel itu untuk apa? Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang D. Nah, sudah selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian tadi mengerjakannya benar semua? Atau masih ada beberapa yang masih salah? Iya, Bu. Ya, jadi ada anak yang tanya nih, Bu. Kalau amilum berubah menjadi biru, maksudnya apa, Bu? Mungkin ada yang tanya gimana itu jawabnya. Nah, amilum itu kan
senyawa yang ada di dalam bahan makanan. Contohnya ada di nasi, ada di tepung gitu kan. Kemudian ditetesi lugol. Lugol itu warnanya coklat seperti betadine. Atau kalau mau uji makanan pakai iodin yang ada di dalam betadine juga bisa. Nah, yang tadinya berwarna coklat itu kalau diteteskan di tepung yang warnanya putih, nanti tepungnya berubah berwarna biru. Ya. Nah, ini artinya di dalam tepung itu ada amilumnya. Oke, Terima kasih. Ada yang tanya begitu tadi, agak terlewat chatnya. Ya. Terima kasih Bu Rahmah ya. Ini anak-anak insya Allah mendapatkan bekal ya di malam hari ini ya. Luar biasa. Ya. Suatu saat nanti kita undang lagi di channel ini, anak-anak sudah menunggu biasanya Ibu ya. Terima kasih sekali. Tadi mohon maaf di menit keberapa anak-anak ya, tadi ada suara saya kebetulan nelpon ya. Mohon maaf masuk nggak sengaja, saya lupa kalau mic saya masih nyala sehingga sedikit mengganggu. Mungkin kalau nanti Bu Rahmah melihat lagi ada yang terganggu ya mohon maaf ya. Itu terima kasih Bu Rahmah. Mungkin ada kata penutup. Ya, sama-sama Pak Yuli. Kalau ada kata-kata penutup untuk anak-anak silakan. Ya, anak-anakku pokoknya kalian harus selalu semangat meskipun kita pembelajaran sejauh ini masih pembelajaran online, daring, tapi tidak menjadi kendala bagi kalian untuk belajar karena sekarang pilihan media belajar, sumber belajar itu banyak sekali. Apalagi Pak Yuli sudah memfasilitasi yang seperti ini luar biasa sekali. Pak Yuli memang guru yang sangat hebat untuk mencerdaskan anak-anak. Jadi tidak ada alasan bagi anak-anakku untuk tidak belajar, kesulitan belajar. Dan Ibu harapkan nanti semuanya sukses mendapatkan nilai yang memuaskan. Begitu Pak Yuli. Oke, terima kasih Bu Rahmah. Selamat malam, matur nuwun sekali. Jangan keluar dari sama-sama. Senang sekali. Kita sapa dulu anak-anak ya. Oke anak-anak, malam ini kita sudah belajar dengan Bu Rahmah tentang IPA. Selamat sukses. Walaupun tinggal beberapa hari lagi ujian, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa 5M supaya corona jangan sampai mengalahkan kita. Kita harus bisa melawan corona sehingga kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.